Pemirsa, sejak ditangkap pada 21 Mei lalu dengan tuduhan melakukan pembunuhan pada Vina dan Eki, Peggy Setiawan harus meringkuk di balik jeruji besi. Dan terkuak kondisi terkini Peggy Setiawan yang berada di tahanan Polda Jawa Barat. Dijelaskan oleh kuasa hukumnya bahwa Peggy dalam keadaan sedih dan sering menangis. Bukan saja karena merasa dirinya, tetapi juga isu yang menyebut dirinya akan dipindahkan ke tahanan Nusa Kambangan membuat Peggy drop. Peggy untuk saat ini memang mentalnya lagi drop. Jujur aja mentalnya drop, dus dia juga nangis. Tapi anaknya lebih banyak sholat lah. Tapi memang dari dulu juga anaknya, menurut mamanya ya, kemarin saya ketemu mamanya di Bandung, ngobrol-ngobrol, anak ini rajin sholat. Bahkan dia tulang punggung keluarga. Tiap hari nangis. Apalagi pasal 340 itu kan Deider dituduh sebagai otak pelaku. Lalu kemudian ancamannya nggak main-main loh. Yang ancamannya itu hukuman mati, kalau enggak seumur hidup. Lalu orang yang mendengar itu, kita yang bukan dijadikan tersangka, kita dengarnya aja ngeri, apalagi dia sendiri. Dan ironisnya bukan dia pelakunya. Nah itu, isu-isu itulah yang membuat sehingga anak ini semakin ngedrop. Jadi mungkin ada yang neror atau seperti apa. Kalaupun nanti ya setelah putus baru dia bisa dipindahkan ke sana. Tapi ini sama dengan menghancurkan, selain pembunuhan karakter, tetapi menghancurkan mentalnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan tak tinggal diam melihat kliennya yang ditangkap dengan tuduhan yang sangat serius. Padahal kuasa hukum telah mengantongi bukti-bukti yang menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah. Langkah hukum pra-peradilan pun tengah disiapkan sebagai upaya untuk membebaskan Peggy dari jerat hukum. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Oh, kita tetap ambil jalur pra-peradilan. Ya kita berharap sih supaya nggak sampai pra-peradilan Peggy sudah bebas. Tapi kalau memang harus menempuh jalur pra-peradilan ini, ya kita akan lakukan jalur pra-peradilan. Kita akan bekerja secara profesional, bekerja keras semaksimal mungkin agar Peggy Setiawan harus bebas. Di sisi lain, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal angkat bicara. Pasca Peggy Setiawan ditangkap oleh polisi, diakui Saka bahwa dirinya tak terlalu mengenal Peggy dan foto DPO yang ditunjukkan padanya. Dan pihak Saka akan melakukan peninjauan kembali dengan mengajukan bukti baru sebagai novum. Nah itu kita sudah mengumpulkan bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti-bukti untuk mengajukan novum. Dan pertimbangan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa 3 yang DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dani semua nggak ada fotonya? Kalau nggak ada fotonya, nggak ada orangnya, ngapain dibuat cerita halusinasi sehingga membuat Saka terhukum 8 tahun penjara walaupun menjalani 3 tahun 8 bulan. Saka fokus kita adalah peninjauan kembali. Ya kan, semua bukti-bukti, semua argumentasi, semua sudah pernah dibuktikan oleh Bu Titin ya ketika tahun 2016. Tapi semua diabaikan, termasuk laporan penganiayaan ke Propam juga sudah dibuktikan dengan oleh Bu Titin, cuma laporan itu nggak jalan. Rekomendasi Komnas HAM juga kepada Polda pun juga nggak jalan. Artinya bahwa kita sekarang fokus, kita akan berkumpul malam ini dengan tim mendiskusikan apa sih novum-novum untuk kita pegang. Setelah pengakuan Saka Tatal yang tidak berada di TKP dalam sebuah vlog viral, Saka Tatal melalui kuasa hukumnya kembali membeberkan bahwa dirinya tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Keberadaan Saka Tatal di malam peristiwa itu tengah berada di rumah sang nenek dan disaksikan oleh banyak orang. Kak, pas peristiwa itu kamu tuh lagi di sini, ada di sini, ngumpul di sini, sampai jam 10.
Kan katanya peristiwanya pukul setengah 10. Berarti ada di sini. Berarti orang yang menyaksikan Saka ada di sini tuh banyak dong. Ini penting kamu itu waktu itu Aldi disuruh sama Eka beli bensin ke SPBU. Kamunya ngebonceng. Ya kan? Motornya dianterin ke arah anak-anak yang mau ditangkap itu. Kamu jadi ikut. Yang jelas berkumpul di sini. Di sini berkumpulnya 1 ada Mas Sadikun, 2 ada Kak Jaka, yang ketiga ada yang lagi tidur tuh. Siapa namanya? Irwan. Yang keempat Ada Apri. Apri siapa? Saudara juga. Di mana rumahnya? Rumahnya cuma di sana, cuma sekarang orangnya jarang keluar, cuman nggak tahu kerja. Oh, kerja. Yang jelas ada namanya Afri. Terus ada Teman-teman Sadikun juga. banyak ya, bahwa orang yang sebanyak itu berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 dari mulai maghrib sampai jam 10 malam di sini. Pas malam itu. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi karena Sadikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya. Ya kan, bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sini. Sementara Anggi Umbara, sutradara film Vina, juga angkat bicara pasca dilaporkan ke polisi. Bagi Anggi Umbara, tuduhan bahwa film yang dibuatnya itu dinilai telah membuat kegaduhan sangat tidak mendasar. Anggi justru menegaskan, film besutannya itu menjadi kontrol sosial dan memberikan banyak pelajaran untuk masyarakat. Kayak masih mimpi aja, kayak bangun di dalam film komedi itu lucu banget gitu. Maksudnya sejak kapan film bisa dipolisikan gitu kan, film yang udah lulus sensor, yang udah nggak melanggar hukum, udah ditonton jutaan orang, terus dinilai membuat kegaduhan, terus mau dipolisikan, mau ditarik gitu. Nggak make sense sih kalau menurut saya, karena pertama itu udah lulus sensor, udah nggak ada hukum yang dilanggar, terus dasarnya apa nggak kuat gitu, dibilang membuat kegaduhan menurut siapa gitu. Kalau menurut saya sih ini bukan kegaduhan, ini justru reaksi dari masyarakat, dari netizen yang emang peduli terhadap kasus ini gitu kan, peduli terhadap keluarga Vina dan almarhum Eki. Film ini kan menjadi sebuah kontrol sosial kan terhadap semua pihak kan, ke masyarakat, ke yang berwenang, ke polisi, ke persidangan untuk apakah sudah melakukan pekerjaan dengan baik gitu kan, refleksikan semuanya gitu. Jadi kalau emang nggak suka direfleksikan, maksudnya diingatkan sama segala macam, yang nggak bisa gitu kan. Kita hidup di negara hukum yang masing-masing juga mempunyai kekuatan hukum. Jadi nggak punya dasar yang kuat aja sih kalau menurut saya. Kalau saya lihat sih film ini lebih banyak membawa kebaikannya gitu, karena dari sini kan manfaatnya banyak gitu kan, dari kasus kembali diangkat, kasus yang belum tuntas gitu kan, keluarga korban mendapatkan harapan untuk mendapatkan hak-haknya kembali diangkat gitu kan. Terus refleksi kepada semua masyarakat kita, awareness terhadap bullying, terhadap kebahayaannya geng motor, kenakalan, kriminalitas gitu kan.